Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiana Putri Levika dari Prodi Manajemen Angkatan 2021 dengan NPMM 210 40 40 101 54. Di sini saya akan mereview kembali materi pendidikan kewarganegaraan yang bertema tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, serta integrasi nasional. Yang pertama-tama saya akan mereview kembali yang bertema tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kita masuk ke dalam pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apakah pengertian dari hakikat pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Hakikat kewarganegaraan merupakan upaya dasar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara itu sendiri. Demi kelangsungan hidup bermasyarakat, demi kejayaan bangsa dan negara kita ini. Yang kedua, kita masuk ke dalam materi yang tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Apa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara, dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara. Beberapa para ahli menuturkan tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut ini. Saya akan menjelaskannya. Untuk yang pertama yaitu para ahli dari Barson berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut, yaitu keikutsertaan yang mempunyai tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik, baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Untuk yang kedua yaitu dari Jahiri menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai dua tujuan yang utama, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Untuk yang ketiga, Depdiknas. Menurut Depdiknas, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetisi. Yang keempat, Sapria. Pendidikan kewarganegaraan menurut Sapria mempunyai tujuan sebagai sebuah keikutsertaan yang nasional dan tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seorang warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusi Indonesia yang mendasar. Nah, itu tujuan dari para ahli berikutnya. Ketiga, kita memasuki fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan tersebut memiliki fungsi sangatlah penting dalam peran serta memberi sesuatu pengajaran tentang tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa fungsi dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu mendorong generasi penerus untuk mendapatkan sebuah pemahaman mengenai cita-cita nasional, juga tujuan negaranya, agar kita bisa memberikan apresiasi cita-cita nasional serta mengambil keputusan-keputusan yang cerdas yang tidak menyimpang dari peraturan-peraturan dari pemerintah untuk peraturan-peraturan bernegara tersebut. Untuk yang kedua, kita memasuki materi identitas nasional. Nah, apakah identitas nasional itu sendiri? Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak atau karakteristik pada suatu orang yang bisa membedakan, yang dapat membedakan bahwa itu ini seperti ini gitu. Yang dimaksud itu sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Nah, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakteristik suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat. Nah, untuk yang kedua, kan tadi sudah mengetahui pengertian dari identitas nasional. Nah, sekarang kita memasuki dari faktor pembentuk identitas nasional, yaitu
faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan untuk memerdekakan negara kita ini untuk semakin maju dan menjadi berkembang, bisa bersaing dengan negara-negara lain baik di bidang perekonomian maupun di bidang teknologi apapun itu. Untuk yang kedua, perkembangan ekonomi. Yang seperti yang saya katakan tadi, agar kita itu termasuk dari faktor-faktor pendukung atau adanya identitas langsung. Materi yang ketiga kita memasuki tentang integrasi nasional, yaitu pengertian integrasi nasional menurut KBBI. Maka kita akan menemukan integrasi merupakan pembaruan suatu yang terpisah sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Arti dari pembaruan itu sendiri adalah menyesuaikan, masuk ke dalam, melebur dan menjadi satu atau menyatu, sehingga semua hal tersebut bisa menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, integrasi tersebut merujuk pada artian menyesuaikan, melebur atau bersatunya dua hal atau yang lebih dari hal-hal yang berbeda-beda. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada dalam masyarakat. Pengertian integrasi sosial menurut para ahli, saya akan menyebutkan dari satu saja, yaitu dari para ahli Gilin. Integrasi merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah proses sosial, terlebih yang berkaitan dengan perbedaan unsur seperti emosional, budaya, perilaku, dan juga keinginan. Syarat-syarat integrasi sosial yaitu memiliki rasa saling membutuhkan antara sesama masyarakat. Yang kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Yang ketiga, nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Yang keempat, harus adanya toleransi. Yang kelima, memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Yang keenam, mempunyai visi dan misi yang sama. Bentuk-bentuk integrasi sosial sebagai berikut. Yang pertama, integrasi sosial berbentuk seperti normatif, yang artinya berpengaruh pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang kedua, integrasi sosial yang berbentuk fungsional, yaitu yang berintegrasi ini memunculkan adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk integrasi koersif, bentuk integrasi yang tercipta karena kekuasaan yang dimiliki penguasa. Faktor pendorong integrasi sosial yaitu homogenitas kelompok, jumlah anggota, mobilitas geografis, efektivitas komunikasi, sikap toleransi, dan saling membutuhkan, dan itu semua. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan atau merevisi kembali materi-materi yang dikemukakan dari Bapak dosen kami, ya Ludovicus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan-kesalahan kata yang saya sampaikan dalam menyampaikan atau mereview materi tersebut. Sekian dari saya, review materi saya sampaikan. Terima kasih.